Kenapa? Allah itu mengharuskan dan menghimbau kepada umat manusia untuk memaksimalkan kekuatan akal untuk menemukan kebenaran. Agama kalau tidak dilandasi oleh kekuatan akal akan repot. Agama kita akan mengalami kebangkrutan. Islam akan menjadi fosil peradaban. Kenapa? Karena Islam hanya dipahami sebagai agama yang sifatnya dogmatik, doktrinal, yang nilai kebenarannya dipaksakan. Kenapa kamu harus sholat? Ada bapak saya sholat. Dan jika Ustaz kita harus sholat. Kenapa kamu zakat, puasa, sedekah? Ada kata Kang Ustaz harus begitu. Jadi kalian hari ini masih memahami Islam dari perspektif orang lain, tidak dari sumber aslinya, dari Al-Quran dan As-Sunnahnya. Padahal Islam sejati adalah mereka yang memahami Islam dari sumber rujukan pertamanya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, filsafat mengharuskan kalian mempelajari Islam sebagai sebuah agama plus sebagai sebuah ajaran. Jadi Islam itu agama sekaligus sebagai ajaran. Kalau Islam dipahami sebagai ajaran, berarti kewajiban kita adalah mempelajarinya. Mempelajari Islam, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dari juz pertama sampai juz terakhir, dari surat pertama sampai surat terakhir. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, jangan setengah-setengah. Kalau misalkan hari ini kita bermazhabkan Imam Syafi'i, kalian pun harus belajar juga mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, atau mazhabnya Imam Syiah. Silahkan saja, nggak jadi soal sebagai bahan referensi kalian untuk mengkomparasikan dan membandingkan. Itu uniknya Islam. Perbedaan kita pahami sebagai sebuah rahmat, tidak sebagai laknat. Ikhtilaf ummati rahmah. Bahwa perbedaan di antara umatku adalah rahmat, bukan sebagai laknat. Next. Berfilsafat berpikir berkesinambungan. Berpikir filsafat bukan berarti berpikir bebas. Bebas-bebasnya dan berfilsafat segala sesuatu dibentangkan dengan sangat detail. Proses pendetailan tersebut yang mungkin dianggap rumit oleh sebagian orang. Berpikir filsafat juga bisa dimaknai sebagai hasil usaha manusia yang berkesinambungan di seluruh jagat raya. Next. Dua jenis pengetahuan dalam filsafat Islam. Ini menjadi catatan penting buat kawan-kawan. Pengetahuan yang pertama didapatkan manusia dari wahyu, sedangkan pengetahuan yang kedua berasal dari indera dan akal manusia. Kemudian Sirajuddin Zar melanjutkan bahwa pengetahuan kedua inilah yang kemudian dikategorikan sebagai pengetahuan indera, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Pemikiran yang dihasilkan manusia hanyalah replika dari wujud asli yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun demikian, maka segala sesuatunya berawal dan bersumber dari zat yang hak, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rek ilmu agama, rek ilmu umum, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi berbicara konteks filsafat Sunda menarik. Dalam bahasa Sunda ada istilah manusa. Manusa itu manusia kalau dalam bahasa Melayu. Manusa itu akronim dari manusia. Mana yang merupakan milik kamu, milik kalian? Kepintaran, kecerdasan, kegagahan bukan milik kita, milik Allah. Kan Allah yang memiliki segala sesuatu. Ya, manusia. Manusia bisa jadi unggul. Unggul teh mau teh manusia unggul. Lamun manusia yang unggul kudu boga agama karena kujang, kudu kukuh karena janji. Kukuh karena janji konsisten terhadap apa yang diidharkan, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang diperbuat itu selaras dan konsisten. Dan orang yang belajar filsafat akan mencoba mensinkronkan apa yang dipikirkan, apa yang diidharkan, diverbalkan, dilisankan dengan apa yang diperbuat. Antara pikiran, ucapan, dan tindakan sama. Dan filsafat akan menjadikan kita seperti itu. Selain mencintai kebenaran, mencintai kebijaksanaan, kita pun akan konsisten dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Itu salah satu hikmah besar kita belajar filsafat. Oke, selanjutnya 3 objek bahasan filsafat Islam. Sebetulnya dalam kajian bahasa filsafat umum pun sama juga. Ada 3 sampai 5 cabang besar filsafat. Namun sebagai tahap awal kalian belajar tentang filsafat agar tidak rumit, maka cukup 3 saja dulu. Objek bahasan filsafat dibagi menjadi 3 pokok utama. Ada al-wujud ataupun ontologi. Al-wujud ataupun ontologi berarti berbicara tentang sesuatu yang hakikat, sesuatu yang ada. Berarti kita berbicara sesuatu yang hakikat, yang hakiki. Ontologi, cabang besar filsafat yang mempelajari sesuatu yang ada. Ada di sini bisa dalam bentuk materi atau ada dalam pengertian bisa didefinisikan. Allah itu secara materi ada tidak? Tidak ada. Allah tidak mewujud secara materi. Tapi Allah ada dalam pengertian pemahaman dan ilmu pengetahuan. Kan Allah ada definisinya. Kita mengenal Allah itu dari 20 sifatnya yang wajib, 20 sifatnya yang mustahil, dan 1 sifatnya yang jaiz ataupun wenang. Jadi 41 tuh sifat Allah tuh. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil,
Kemudian satu sifat jaiji. Sifat jaiji Allah apa? Menciptakan kita. Allah mau menciptakan Ridwan Mubarak ataupun tidak menciptakan Ridwan Mubarak, itu tidak akan mengurangi kemewahan dan kekuasaan Allah. Allah menciptakan bumi ataupun tidak menciptakan bumi, Allah tidak menjadi dhaif dan lemah, tidak. Karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ya? Oke, itu berbicara tentang wujud ataupun ontologi. Yang kedua ada makrifat ataupun epistemologi. Apa artinya makrifat ataupun epistemologi? Cabang besar filsafat yang mempelajari tentang sumber ilmu pengetahuan. Ari Allah teh di mana? Ari Allah teh seperti apa? Kan kadang ada kegenitan berpikir, kita memikirkan tentang zat Allah kan. Padahal Allah sudah mewarning dalam beberapa keterangan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Janganlah engkau berpikir tentang zatku, kata Allah. Karena akal kamu tidak akan bisa menjangkau aku yang tidak terbatas. Akal kita terbatas, Allah tidak terbatas. Akal kita limited, Allah unlimited. Akal yang terbatas dipaksa untuk mengejar Allah yang tidak terbatas. Kira-kira kau udah moal. Tapi karena kita manusia punya kapasitas untuk memikirkan segala sesuatu, maka silahkan sekemampuan kalian memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Namun pada akhirnya kita harus kembali lagi pada konsep wahyu yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oke. Yang ketiga berbicara tentang qayyim ataupun aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksiologi adalah nilai, kegunaan, kebermanfaatan. Kalian sekolah kudu aya manfaatna sekolah teh. Kalian belajar ilmu pengetahuan kudu aya manfaatna teh ilmu pengetahuan teh. Kalian belajar agama dan meyakini Islam sebagai agama kalian, sebagai ajaran kalian, maka kalian harus meyakini bahwa Islam itu memberikan kebermanfaatan untuk hidup kalian. Nu asalna bangor jadi bager, nu asalna gede amak jadi bager, jadi ramah tamah, nu asalna tidak terberdayakan menjadi terberdayakan. Nah, fungsi agama itu salah satunya memberikan pencerahan, memberikan satu nilai dalam hal perilaku yang asalnya moralnya tidak baik menjadi lebih baik, nu asalnya jahat menjadi baik. Itu salah satu hikmah besar kita belajar tentang filsafat Islam. Jadi ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Itu 3 cabang besar filsafat. Dan dipertegas di sini 3 cabang besar filsafat Islam. Sebetulnya ada 5. Tambahan 2-nya logika dan metafisik. Namun cukuplah untuk sementara waktu kita membahas mengenai 3 cabang besar filsafat dalam filsafat Islam, yakni wujud, makrifat, dan qayyim ataupun ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah cabang besar filsafat yang mempelajari sesuatu yang hakiki, yang hakikat yang ada. Kemudian epistemologi kita mempelajari sumber dari segala sumber ilmu dan pengetahuan. Kemudian aksiologi kita mempelajari nilai kebermanfaatan ketika kalian belajar ilmu dan pengetahuan. Apapun yang kalian lakukan harus ada nilai manfaatnya untuk kehidupan kalian. Minimal ada perubahan dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang lebih baik. 3 objek dalam filsafat Islam ini sebenarnya tak berbeda dengan filsafat pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada pijakannya bahwa objek sejati atau kebenaran mutlak dalam filsafat Islam hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua akan bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kajian filsafat silakan kalian berpikir seluas mungkin. Kalian tidak harus bebas berpikir. Yang kalian harus lakukan adalah berpikir seluas mungkin. Terkecuali kalau kalian belajar filsafat selain filsafat Islam, mungkin kalian akan berpikir sangat genit. Mungkin kalian pernah mendengar istilah God is forgotten, Tuhan telah mati. Itu ada dalam kajian filsafat barat, ada tuh tulisannya Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Tuhan telah mati. Ketika karakter manusia sudah seperti binatang, maka Tuhan telah dibunuh oleh manusia. Sehingga nilai-nilai Tuhan yang mulia itu tidak ada dalam diri manusia. Sehingga akhirnya Tuhan dianggap sudah mati. Siapa yang mematikannya? Ya kita sendiri, hawa nafsu kita, syahwat kita. Sehingga nilai kita tidak lebih baik daripada binatang ataupun makhluk yang dianggap lebih rendah daripada manusia. Itu akan menjadi satu cakupan dan bahasan tersendiri berbicara konteks filsafat selain filsafat Islam. Jadi filsafat Islam itu tidak mencari kebenaran, namun menguji kebenaran yang kita yakini sebagai sebuah nilai. Sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin dari rekan-rekan, masuk ke sesi diskusi, barangkali silahkan.